Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baiklah di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, yakni tentang pemikiran Ibnu Rushd. Yang pertama, agama dan filsafat. Dalam kitabnya Fath al-Maqal ini, Ibnu Rushd berpandangan bahwa mempelajari filsafat itu bisa dihukumi wajib. Dengan dasar argumentasi bahwa filsafat itu tidak lain adalah mempelajari hal-hal yang wujud yang lantas membuat orang berusaha untuk menarik pelajaran atau hikmah atau ibrah darinya sebagai sarana pembuktian akan adanya Tuhan Sang Maha Pencipta. Jadi, semakin sempurnanya pengetahuan seseorang tentang adanya ciptaan Tuhan, maka semakin sempurnalah ia untuk bisa mendekati pengetahuan tentang adanya Tuhan. Bahkan, dalam banyak ayat-ayatnya, Tuhan mendorong manusia untuk senantiasa menggunakan daya nalarnya dalam merenungi ciptaan-ciptaannya. Jika kemudian seseorang itu dalam pemikirannya semakin menjauh dengan dasar-dasar syar'i, maka ada beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama, ia tidak memiliki kemampuan atau kapasitas yang memadai untuk berkecimpung di dalam dunia filsafat. Kemudian yang kedua, adanya ketidakmampuan di dalam dirinya untuk mengendalikan diri agar tidak terseret pada hal-hal yang dilarang oleh agama. Kemudian yang ketiga adalah ketiadaan pendamping atau guru yang handal yang bisa membimbingnya di dalam memahami dengan benar tentang suatu objek pemikiran tertentu. Kemudian Ibnu Rushd menegaskan bahwa antara agama, Islam dan falsafat itu tidak ada pertentangan. Inti filsafat tidak lain dari berpikir tentang wujud untuk mengetahui pencipta segala yang ada ini. Jadi Ibnu Rushd itu mendasarkan argumennya dengan dalil Al-Quran, yaitu surah Al-Hasyr ayat 2 dan Al-Isra ayat 84. Yang kedua surah ini intinya sama-sama menyuruh manusia untuk berpikir tentang wujud atau alam yang tampak ini dalam rangka mengetahui Tuhan. Dengan demikian, sebenarnya Al-Quran itu menyuruh umat manusia untuk berfilsafat atau mempelajari filsafat Yunani, jadi bukan dilarang atau diharamkan. Kemudian tentang kodimnya alam. Ibnu Rushd menegaskan bahwa paham kodimnya alam itu tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Bahkan sebaliknya, menurut para teolog yang mengatakan bahwa alam diciptakan Tuhan dari tiada, justru tidak mempunyai dasar dalam Al-Quran. Jadi menurut Ibnu Rushd, dari ayat-ayat Al-Quran, yakni surah Hud ayat 7, Fussilat ayat 11, dan surah Al-Anbiya ayat 30, itu dapat diambil kesimpulan bahwa alam itu diciptakan Tuhan bukan dari tiada, tetapi dari sesuatu yang sudah ada. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa paham kodimnya alam itu tidak harus membawa pada pengertian bahwa alam itu ada dengan sendirinya atau tidak dijadikan oleh Tuhan. Bagi para filsuf muslim, alam itu dikatakan kodim, justru karena alam itu diciptakan Tuhan, yakni diciptakan sejak kidam atau azali. Karena diciptakannya sejak kidam, alam itu menjadi kidam pula. Bagaimanapun, Tuhan dan alam itu tidak sama, karena Tuhan adalah kodim yang mencipta, sedangkan alam adalah kodim yang dicipta. Baiklah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri berikutnya.